Bapak Menteri Kesehatan ini seolah-olah playing victim di balik rancangan undang-undang yang mengebiri organisasi profesi dokter. Silahkan dengar ini, nanti kita bahas satu persatu. Jadi pemerintah harus bisa memerintah. Sekarang kita nggak bisa lakukan apa-apa. Kalau kita kurang produksi dokter, emang kita bisa ngatur dokter? Nggak bisa. Dokter itu diproduksi oleh Fakultas Kedokteran di bawah Dikti Kemendikbud. Jadi pemerintah itu, ingat, tahun 2018 pemerintah mengeluarkan moratorium untuk mengurangi produksi dokter dari beberapa fakultas yang dianggap belum terakreditasi dengan baik. Jadi jelas pemerintah berkuasa mengatur produksi dokter. Kita kurang distribusi dokter, emang pemerintah bisa ngatur distribusi dokter? Tidak bisa juga. Yang menentukan penempatan dokter di daerah, di puskesmas-puskesmas, dan di rumah sakit umum pastinya adalah Dinas Kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan. Itu tugas pemerintah untuk menyerap tenaga dokter di vaskes pemerintah, dan tentunya pemerintah juga harus memberikan gaji yang layak. Selama ini take home pay dokter banyak yang di bawah UMR loh Pak. Padahal mereka mengabdi untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Kalau misalnya ada rame, misalnya rebutan kompetensi antara penerbitan izin untuk praktek, kita bisa ngatur? Tidak juga. SIP itu yang mengatur selama ini adalah pemerintah. Perizinan mulai dari verifikasi ijazah dan P2KB berada di bawah KKI. KKI itu di bawah pemerintah langsung. Penilaian sarana dan prasarana juga dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Dan surat-surat seperti IMB, PBB, dan lain-lain oleh Pemda setempat. Jadi organisasi profesi hanya memberikan rekomendasi etik saja. Jadi saya bingung kalau misalnya ada asosiasi radiologi kemudian ribut, kemudian kita suruh ngatur, ya kita tidak punya wewenang untuk ngatur. Jadi saya rasa bila ada dua organisasi profesi yang ribut, pemerintah bisa memberikan bantuan hukum. Organisasi mana yang cacat hukum tinggal dibekukan saja. Itu seharusnya ada di pemerintah. Right to kan, bukannya kita ingin menguasai, tapi kalau kita tidak bisa mengatur, kemudiannya kejadiannya seperti ini. Nah, ini playing victim. Pemerintah punya kuasa kok, tapi tetap harus berpedoman pada undang-undang yang berlaku. Jadi nggak bisa seenaknya misalkan produksi dokter sebanyak mungkin, tapi yang mengajar paranormal, begitu kan? Kemenkes diberi kuasa, tapi tidak bisa menjadi superpower yang nantinya akan melanggar aturan-aturan itu sendiri. Cat Beauty, aman dan rasional.